Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Kuningan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari kelas manajemen 6. Dan saat ini saya tinggal di lingkungan Amepayung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dibuatnya video ini untuk memberikan informasi tentang deskripsi diri saya dalam penggunaan media sosial yang meliputi 4 aspek. 4 aspeknya itu adalah aspek pendidikan, aspek kepribadian, aspek profesional, dan aspek sosial. Berikutnya, mari kita simak penjelasan dari 4 aspek berikut. Saya masuk sekolah dasar pada saat saya umur 6 tahun. Saya bersekolah di SD Negeri 11 Kuningan yang beralamat di Jalan Puspalubis nomor 157 Kuningan, Jawa Barat. Dan setelah saya lulus sekolah dasar, saya melanjutkan sekolah menengah pertama saya di SMP Negeri 2 Kuningan. Dan setelah 3 tahun saya bersekolah di sini, saya melanjutkan pendidikan saya di SMA Negeri 3 Kuningan. Dan ada hal yang paling saya ingat, yaitu pada saat saya kelas 11, tepatnya pada tahun 2020, muncul virus yang dinamai virus corona. Yang mana pada saat itu membuat sekolah terpaksa dilakukan secara daring dan penggunaan media sosial seperti aplikasi meeting online dan aplikasi chat amat sangat diperlukan untuk tetap bisa berkomunikasi dan menimba ilmu di kala virus sedang meluas. Setelah 3 tahun saya menimba ilmu di SMA Negeri 3 Kuningan, tibalah saat saya masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah saya berpikir amat sangat panjang dan amat sangat matang, saya mantap memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke Universitas Kuningan. Menurut saya, pendidikan yang saya dapatkan sampai saat ini sangat mempengaruhi cara saya dalam menggunakan media sosial. Saya lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan lebih menggunakan media sosial sebagai media saya untuk menuntut ilmu. Saya amat sangat profesional dalam menggunakan media sosial. Saya menggunakan media sosial dengan baik karena menurut saya media sosial adalah media untuk menuangkan hal-hal positif yang membangun, bukan untuk melakukan hal-hal negatif. Dan saya pun menggunakan media sosial dengan bijak karena hal sekecil apapun yang saya lakukan di media sosial akan ada dampak yang timbul sekecil apapun itu. Dan karena profesi saya saat ini adalah mahasiswa, jadi informasi-informasi yang saya cari dan saya dapatkan di media sosial tidak jauh-jauh dari hal-hal yang menyangkut pendidikan dan mahasiswa. Menurut aspek kepribadian, saya adalah orang yang cenderung ambivert, yaitu orang yang bisa sangat welcome dan sangat suka berinteraksi dan bersosialisasi dengan banyak orang. Namun ada kalanya saya juga mempunyai energi 0% untuk bersosialisasi, dan bahkan bertemu orang pun saya tidak mempunyai energi. Terkadang kepribadian bisa mempengaruhi bagaimana cara kita bermain media sosial. Kita bisa lihat dari postingan-postingan yang mengarah ke kepribadian seperti apakah orang ini. Namun di zaman sekarang, media sosial digunakan hanya untuk melakukan pencitraan. Kadang-kadang kepribadian yang kita tunjukkan di media sosial justru berbanding terbalik dengan realitanya. Dan terkadang media sosial juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang jika orang tersebut sangat menghayati dan terlalu menjiwai apa yang ada di media sosial. Dalam aspek sosial, saya adalah orang yang suka berinteraksi dengan orang lain.
saya juga sangat senang bersosialisasi dan berkumpul dengan banyak orang. Menurut saya, media sosial ini bisa menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Karena dengan adanya media sosial ini, kita dapat berinteraksi tanpa tatap muka gitu. Selain itu, media sosial ini juga dapat digunakan untuk mengupload kegiatan-kegiatan sosial yang positif, yang bermanfaat, agar orang dapat melihat dan dapat termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang positif juga gitu. Kemudian karena saya orangnya suka bersosialisasi dan berinteraksi, saya pernah beberapa kali mengikuti organisasi-organisasi formal maupun informal seperti Karang Taruna, perkumpulan remaja masjid, organisasi di sekolah, dan organisasi di kampus.